Mengapa istri Krishna harus muncul di Mahabharata? Lagi pula, apa yang memaksanya untuk mengangkat senjata? Mengapa istri Krishna ini begitu murka di medan perang? Bahkan Sri Krishna terkejut melihat istrinya di medan perang, karena dia sendiri tahu kekuatan istrinya. Meskipun Sri Krishna telah menikahinya, tetapi di antara semua istrinya, ada satu istri yang memiliki kekuatan yang hebat dan mampu memperjuangkan kehebatannya. Dia dikenal karena kehebatannya, dan dengan kekuatannya, dia menciptakan keributan di medan perang. Ini bukanlah tentang Rukmini atau Jambawanti, tetapi dalam video kali ini, admin akan mengulas tentang istri Sri Krishna. Dia adalah seorang pejuang. Krishna juga terpana dengan kekuatannya, tetapi pada hari yang sama, terjadi sesuatu dalam perang yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Jadi apa yang terjadi dalam perang hari itu? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Istri Sri Krishna ini ahli dalam semua jenis bela diri. Dia juga memiliki pengetahuan yang baik tentang memanah, perang gada, pertarungan pedang, dan bahkan perang tombak. Dia adalah Satyabhama. Satyabhama telah mendukung Sri Krishna dalam banyak perang. Dia berperang melawan banyak iblis dan mengalahkan banyak raja untuk menegakkan dharma. Satyabhama dianggap sebagai inkarnasi dari Bhudevi. Namun setelah menikah, Satyabhama telah mengurangi partisipasinya dalam perang ataupun seni bela diri lainnya. Namun kemudian, kejadian seperti itu terjadi dalam hidupnya, yang memaksanya untuk berperang. Setelah kejadian ini, dia harus datang dalam wujud Virangana dan mengangkat senjata dan pergi menuju medan perang. Faktanya, perang yang harus dia tempuh di medan perang yaitu berperang dengan iblis yang mendapatkan anugerah bahwa dia hanya bisa dibunuh di tangan Dewi Pertiwi dan tidak ada orang lain yang bisa menyakitinya. Peperangan itu tidak lain adalah iblis mengerikan bernama Narkasura. Narkasura telah berpartisipasi dalam kumpulan para iblis dan mendukung para asura. Narkasura adalah musuh utama para dewa dan selalu melakukan pekerjaan yang tidak religius. Narkasura lahir dari rahim Pratiwi dan mendapat anugerah dari Dewa Brahma bahwa ia hanya bisa mati di tangan ibunya. Sebagai keuntungannya, Narkasura mulai menganggap para dewa sebagai tidak penting, dan dia mulai menyiksa para dewa. Dia menyerang Indraloka, memulai kekerasan dengan menyerang ketiga dunia. Melihat perbuatan buruk putranya, Dewi Pertiwi meminta bantuan dari Sri Krishna. Dikatakan bahwa terjadi pertarungan hebat antara Sri Krishna dan Narkasura, di mana dalam perang tersebut, Satyabhama juga berpartisipasi di dalamnya. Narkasura terbunuh dalam perang ini dengan bantuan Satyabhama. Hanya Satyabhama yang bisa membunuh Narkasura karena dia adalah titisan ibunya. Narkasura dianggap sebagai putra Dewa Wisnu. Ia lahir pada masa Varaha Awatara ketika Dewa Wisnu telah menyelamatkan Pertiwi. Menurut Purana, putra Dewi Pertiwi Narkasura tidak jahat sebelumnya. Dia menjadi jahat setelah belajar di istana Banasura. Karena itu, Resi Wasista memberinya kehormatan untuk dibunuh oleh Dewa Wisnu. Ketika Rahwana, Raja Lanka terbunuh, Narkasura lahir dari rahim Pertiwi di tempat yang sama dengan ibu Sita dilahirkan. Raja Janak membesarkan Narkasura sampai usia 16 tahun. Kemudian Dewi Pertiwi mengambilnya dan Dewa Wisnu menjadikannya Raja Prajotipur. Narkasura adalah teman Asura Raja Kansa dari Mathura. Narkasura menikah dengan Maya, putri Widarbha, dan pada saat pernikahan, Dewa Wisnu memberinya keilahian. Narkasura memerintah dengan baik selama beberapa hari. Dengan menyenangkan Dewa Brahma dengan kekuatan tapa, dia mendapat anugerah yang tidak dapat dibunuh oleh dewa, asura, iblis, dan lain-lain.
Kemudian kerajaannya akan tetap ada selamanya. Satyabhama yang lebih tua adalah putri Raja Satrajit, yang merupakan pemuja agung Dewa Surya. Uang yang sangat berkilau digunakan untuk memberikan nafsu yang berat setiap hari. Sri Krishna mendesak Satrajit untuk memberikan uang ini kepada Ugrasen, tetapi dia tidak setuju. Ketika dia tidak kembali untuk waktu yang lama, Satrajit merasa bahwa Krishna pasti telah membunuhnya dan mengambil uangnya. Krishna merasa sangat tidak enak setelah mendengar bisikan seperti itu. Dia kemudian pergi ke hutan Swayam untuk mencari Prasen. Dalam pencarian uang ini, ia kemudian bertemu dengan Jambawan dan juga menikahi putrinya yaitu Jambawanti. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.